lebih sayang sama istrinya daripada orang tuanya. Masih baik kalau ini lebih takut. Bu, ini ada duit lebih, kirim ke bapak ya. 2 juta lah, lama kita tidak pulang kampung. Ini 2 juta untuk orang tua kita di kampung. Dengar istrinya, langsung istrinya bangkit. Apa? Bapakmu, itu anakmu. Langsung dia bilang suaminya, ya terserah deh, tidak jadi. Ada di sini takut sama istrinya? Ada laki-laki di sini takut sama istri? Berhenti jadi laki-laki, Pak. Apa mau takut sama istri? Nah, semua gaji kita diambil. Coba lihat itu istri. Semua gaji kita diambil. Bajunya kita yang belikan. Lipstiknya pun kita yang belikan. Sampai duit itinya pun kita yang belikan. Masa mau takut sama istri? Jadi Ustadz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istri? Cuma istriku lebih berani dari saya. Marah dia Ustadz, ngamuk dia Ustadz. Dengar Pak. Kalau dia ngamuk, dia pecahkan piring, pecahkan 1 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Saya serius Pak. Pak, jangan pernah menunda berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Saya bilang sama istri saya, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah saya dengar di telinga saya kau hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, tidak ada maaf. Belum tentu kita jodoh sampai saya masuk kubur. Tapi orang tua demi Allah, seluruh darah daging yang ada di dalam tubuhku itu dari orang tua saya. Gitu dong jadi laki-laki Pak. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga ibu-ibu, jangan suka ngomel. Hei bu, ini suami tergantung ibu. Demi Allah. Kalau ibu baik sama mertua, suami tidak akan tergoda perempuan lain. Jangan protes. Coba kalau ibu baik sama suaminya, tiba-tiba suami mau nikah, datang itu mertua membela ibu. Apa kau mau kawin-kawin lagi? Coba lihat itu istrimu, baik betul. Saya belum bangun sudah siap sarapan. Datang saudaramu semua dihormati. Kamu tidak pernah dihina, ngomongnya tidak pernah kasar sama kamu. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu istrimu. Awas kalau kau mau kawin lagi, haram itu air susuku. Gitu mama saya kalau marah Pak. Langsung dia bilang haram air susuku. Ampun Mak. Tapi kalau tidak pernah muliakan orang tuanya, datang mertua dari kampung, baru 2 jam duduk dia tanya, Mak Haji kapan pulang? Belum selesai capek sudah ditanya pulang. Mertuanya hipertensi, makanannya yang asin-asin terus. Tidak pernah dihargai ketika datang mertua. Datang saudaranya tidak pernah manis di depannya. Pulang kampung suamimu dicuci otaknya sama mertuamu. Apa itu istrimu? Saya sekolahkan kau jauh-jauh. Saya jualkan sawah supaya kau dihargai orang, tidak dihina sepupumu. Ini istrimu sendiri yang hina kamu. Datang sepupumu tidak pernah dihormati. Saya datang di rumahmu tidak pernah enak-enak mukanya. Apa itu istrimu, model apa itu? Sudah kawin lagi. Saya carikan kamu sepupumu. Mau ibu? Makanya mestinya kalau mertua datang, ibu sujud syukur. Itu sumber keutamaan berkahnya hidup. Ya Allah, alhamdulillah kau kirim orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua saya punya suami. Andai saja tidak ada orang tua punya anak, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Bersyukur. Hei bu, baik-baik sama mertua. Demi Allah, rumah tangga tidak akan berkah ketika durhaka sama orang tua. Percaya Pak, muliakan orang tuamu, maka hidupmu akan berkah. Suatu kali Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ingin rasanya saya melihat
Allah tersenyum kepadaku. Meskipun saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah mukanya di dunia ini. Bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku? Kata Nabi, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Maka bapak tidak usah cari muka sama pejabat. Lebih baik muliakan orang tua. Dunia akhirat kita dapat. Kadangkala ini anak-anak sekarang baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis pulsanya. Bamaknya langsung beda manhajnya. Ini beda. Tak boleh mak. Sesat kamu. Saya bilang, kau belajar agama dari mana? Ibumu kau katakan sesat. Ya, adik-adik ini yang hijrah. Hijrah itu bukan sekedar berbicara afwan. Hijrah itu bukan sekedar jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi. Bukan sekedar itu. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar jingkar celananya. Hijrah itu termasuk diantaranya memuliakan orang tuamu dengan semulia-mulianya. Biar jenggotmu panjang, bicaramu selalu afwan, jazakallah, celana, tapi kau hina orang tuamu karena berbeda mazhabmu, kau tidak lebih mulia di hadapan Allah. Muliakan orang tua. Berapa banyak dalam riwayat-riwayat kita pelajari sejarah sengsara hidupnya karena mendurhakai orang tuanya. Pertanyaan besar buat kita, kenapa anak-anak kita begini sekarang? Padahal cerdas Pak. Anak-anak kita kurang apa sekarang Pak? Coba lihat cerdasnya anak-anak kita. Saya biasa heran lihat itu anak-anak. Saya ini sudah pegang HP 2 tangan, masih salah ketik. Ini anak muda bawa motor sambil ngebalas. Cerdasnya itu anak-anak kita sekarang. Satu aja kurangnya anak kita sekarang. Apa? Kurang ajar. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata A. A saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa anak-anak kita begini? Salah satu sebabnya karena kita memberi makan anak kita makanan-makanan haram. Kenapa anak-anak kita begini? Karena kita memberi contoh yang tidak baik di hadapan anak kita. Sini dulu. Awas kalau kau merokok, awas. Kalau kau merokok saya kasih makan kau dengan bungkusnya. 10 menit kemudian, nak, kopi beli rokok tau. Anaknya dilarang merokok, baru dia merokok depan anaknya. Bapak macam apa ini? Ada yang merokok di sini? Nggak ada? Nggak ada dalam masjid. Nggak tahu kalau dia keluar nanti. Bapak kan selama ini sangat benci sama orang-orang yang menindas kita. Siapa orang-orang kaya yang ada di Indonesia? Banyak-banyak Pak. Siapa orang-orang kaya? Mereka yang penguasa rokok. Dan kita lah ini orang Islam paling banyak merokok. Jadi kalau Bapak cinta sama agama, berhenti merokok. Itu orang rokok, itu orang Yahudi punya Pak. Sudah kita dikasih rokok, sakit dikasih lagi obatnya. Duit kita dibawa ke sana. Maka saya doakan bapak-bapak yang merokok, berhenti merokok. Marah? Silakan, saya mau pulang juga. Ada yang bilang makruh, mungkin dia bilang makruh karena dia juga merokok. Berhenti Pak. Kalau ada orang bilang baik itu rokok, saya bilang kau sini. Kalau kau merasa betul itu rokok baik, kau merokok anakmu di depanmu sama istrimu, rokok bareng-bareng di situ. Kalau kau rasa baik, pasti meskipun dia merokok, dia bilang jangan kau merokok, padahal dia merokok. Bagaimana kita mau beri baik yang anak dakwah kita kelihatannya tidak baik? Yang berikutnya, anak-anak kita mau baik, sementara kita sendiri tidak menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya masih ingin rasanya berlama-lama di tempat ini. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Akhirnya kita mengulang. Ada 3 perintah Allah yang serangkai. Yang artinya harus kita jalankan bersamaan. Apabila satunya kita tidak jalankan, maka yang kita laksanakan akan sia-sia. Apa itu? Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat pula kepada Rasulmu. Yang kedua, aqimis salat wa atus zakat. Dirikan salat, bayar zakatmu. Dan yang kelima, bersyukur engkau kepada Allah, tapi jangan lupa memuliakan orang tuamu. Apabila hal ini kita akan sudah lakukan, insya Allah
maka kejayaan kita akan dapat bukan cuma kejayaan di dunia, tapi insya Allah keselamatan di akhirat.